Hai semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di YouTube channel Nana Majnun. Hari ini aku bikin roti sobek dengan menggunakan metode tangzong atau seringkali disebut dengan metode watercook. Nah, metode tangzong ini berasal dari Jepang yang kemudian dikembangkan oleh masyarakat Cina dalam pembuatan mie dan juga kulit pangsit. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita akan ke tutorialnya. Langkah pertama, aku akan bikin bahan tangzongnya dulu. Ini ada 3 sendok makan tepung terigu dan juga 150 ml air. Kemudian ini akan aku campurkan di atas pan seperti ini. Kemudian kedua bahan ini akan aku aduk sampai tepung dan juga airnya itu menjadi teksturnya mengental. Kemudian pindahkan adonan tangzong ini ke dalam wadah. Lalu jangan lupa juga untuk tutupin dengan plastik seperti ini biar tidak berkulit. Dan ini akan didiamkan sampai suhunya benar-benar turun. Selanjutnya beralih ke adonan doknya. Di sini ada 340 gram tepung terigu yang protein tinggi. Ada 1 sendok teh bread improver, di skip juga boleh. Ada 1 sendok teh ragi instan. Ada 3 sendok makan gula pasir. Ada 1 sendok makan susu bubuk. Jika semua bahan-bahannya ini sudah tercampur rata, bisa langsung ditambahkan bahan selanjutnya, yaitu susu cair yang dingin. Untuk banyaknya ini sekitar 120 ml, tapi ingat jangan sekaligus dalam pemberian susu dingin ini. Kalian bisa menyimpannya sedikit untuk tahu nanti biar adonannya tidak terlalu kelembekan. Nah, di sini aku sudah masukkan adonan tangzongnya, tapi maaf banget tidak kerekod sama kamera. Jadi ini langsung aja aku mixer sampai adonannya benar-benar setengah kalis. Kalau sudah setengah kalis bisa langsung ditambahkan dengan 2 sendok makan margarin. Lalu ini di mixer kembali sampai adonannya bisa kalis elastis. Nah, ini udah beberapa menit dan adonan permukaannya itu udah, kalau dilihat udah lembut. Jadi kita cek dulu ya. Kalau dicek ini dan direntangkan dia tidak bakal sobek, itu tandanya sudah kalis elastis. Nah, karena ini dibentuk aja udah enak banget, udah gampang, jadi itu tandanya benar-benar kalis elastis. Setelah ini bisa langsung dilanjutkan ke rounding. Nah, seperti ini kita bulatkan terlebih dahulu sampai permukaannya itu benar-benar halus. Setelah itu, ini akan aku bagi menggunakan pisau. Teman-teman juga bisa menggunakan scraper, asal jangan ditarik-tarik ya. Karena kalau ditarik-tarik itu nanti teksturnya tidak bakal kalis. Kekalisannya itu berkurang gitu loh teman-teman. Jadi aku sarankan ketika membagi adonan itu pakai pisau atau pakai scraper. Untuk satu adonan ini akan aku bagi menjadi 8 bagian. Jadi perbagiannya itu kebagian berat kurang lebih 95 gram. Teman-teman kalau mau dengan ukuran yang kecil juga nggak apa-apa. Kebetulan di sini aku mau cepet aja, digedein aja. Dan ini nanti jadinya itu 2 loyang teman-teman. Aku pakai loyang yang persegi sama loyang tulban. Untuk loyang tulbannya itu aku pakai diameter 18 cm, sedangkan yang persegi itu aku pakai ukuran 20 x 10 cm. Nah, ini setelah kita istirahatkan selama 20 menit. Kalau sudah seperti ini bisa langsung diproses selanjutnya. Karena ini aku untuk isian di loyang yang persegi, jadi akan aku bentuk sesuai dengan ukuran loyangnya. Ini aku pipihkan menggunakan rolling pin seperti ini. Dan kalau ini udah pipih bisa langsung ditekuk-tekuk menjadi 3 bagian. Setelah itu dipipihkan kembali.
Kalau sudah pipih lagi, ini bisa langsung digulung kayak gini ya teman-teman. Jadi lihat aja tutorialnya. Aku nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata, pokoknya ya, intinya itu digulung seperti ini sampai permukaannya halus. Kemudian samping-sampingnya ini kita ratakan. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk isi loyang yang persegi itu aku cuma pakai 3 buah dari adonan ini. Jadi selebihnya nanti kan masih ada 5 buah. Itu akan aku taruh di loyang tulban. Dan itu cocok banget, pas, ukurannya juga udah pas banget. Selanjutnya akan kita tata ya seperti ini sampai benar-benar semua tertata. Jadi renggangkan antara satu sama yang lain karena ini nanti akan di proofing kembali. Untuk proofing yang kedua ini aku membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam atau sesuaikan dengan suhu masing-masing karena setiap daerah itu memang beda banget suhunya. Jadi kalau udah mengembang 2 kali lipat seperti ini itu tandanya udah selesai. Kemudian biar nanti atasnya itu kinclong, glowing, ini akan aku tambahkan dengan olesan. Olesannya ini ada kuning telur dan juga susu cair. Kemudian akan aku oleskan di permukaan dari adonan ini. Jangan terlalu ditekan ya teman-teman, cukup dioles-oles halus aja. Nah, tahap pengolesan ini menurut aku itu penting banget karena nanti tuh bisa membantu si adonan ini ketika matang tuh glowingnya cakep banget. Jadi jangan sampai di skip ya. Nah, sebelumnya ini sudah aku panaskan ovennya di suhu 180 derajat dengan api atas bawah selama 10 menit. Dan kemudian ini akan aku oven di suhu 180 derajat selama 10 menit hanya dengan menggunakan api bawah. Dan kalau sudah 10 menit berlalu, ini akan aku pindahkan di suhu 160 derajat dengan api atas bawah selama kurang lebih 15 menit. Dan setelah kurang lebih 25 menit proses pengovenan, ini adalah hasilnya. Cakep banget kan teman-teman, padahal ini belum dioles dengan margarin. Nah, setelah itu kita bisa hentak-hentakan si loyang ini kurang lebih 3-4 kali. Tujuannya biar si adonan ini tidak gampang turun ketika dikeluarkan dari loyang. Nah, selagi masih hangat, roti ini akan aku olesin dengan margarin. Tujuannya biar lebih cakep dan juga biar lebih moist lagi permukaannya. Nah, ini dia ketika sudah dikeluarkan dari loyang, seperti ini bentuknya, jadi cakep banget. Meskipun ini tidak menggunakan telur, tapi hasilnya itu sangat glowing, sangat lembut. Dan kalau dibelah seperti ini tuh nanti hasilnya tuh kelihatan banget kalau ini sangat-sangat lembut. Sekian dulu video tutorial hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian suka, jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Dan kalau sudah nyobain dengan resep yang aku bagikan, jangan lupa juga untuk tag aku di Instagram @nanamejenen. Sampai jumpa di metode-metode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.